jika lamanya pengantri ke N itu sudah dapat menggambarkan lamanya pengantri pada umumnya, maka sistem itu sudah memasuki steady state. Ya, jadi dalam analisa umumnya kita mengabaikan atau kita memisahkan ya, kita memisahkan beberapa konsumen pertama yang datang. Ya, karena itu tidak menggambarkan kondisi yang umum. Ya. Jadi misalnya kita plotkan dalam sebuah grafik gitu ya, yang menunjukkan ini contohnya adalah waktu, kemudian ini adalah bukan waktu ya, misalnya ini adalah pelanggannya, kemudian ini adalah waktu mengantri. Mungkin pelanggan yang pertama waktu antrinya kan pasti 0 ya, kemudian pelanggan yang kedua sedikit gitu ya, pelanggan yang ketiga mungkin agak lebih tinggi ya, kemudian nanti akan cenderung stabil gitu ya. Ya, kita bisa pastikan ya, kita bisa pisahkan ya, kita bisa pisahkan sistem itu untuk kita bagi ke dalam steady state dan warm up period. Ya, jadi tidak kita buang, tetapi kita pisahkan saja. Karena warm up period ini juga kita bisa analisis ya, pada pelanggan keberapa atau pada waktu keberapa sistem itu masih berfluktuasi atau masih belum stabil gitu. Baru nanti di steady state ini bisa kita generalkan untuk mengambil keputusan. Nah, kondisi steady state ini dapat kita tentukan dengan metode moving average. Ya, ketika dia sudah uh, stabil, ya berarti dia sudah masuk ke steady state-nya. Ya, misalnya rata-ratanya itu cenderung tidak berubah, berarti dia sudah masuk ke steady state. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan formulasi ya untuk sistem antrian ini. Jadi di sini ada beberapa notasi dalam sistem antrian. Saya menyarankan untuk teman-teman bisa capture dulu gambar ini supaya nanti capture slide ini ya, supaya nanti dalam slide selanjutnya tinggal merefer ke gambar yang sudah teman-teman capture. Silahkan di capture terlebih dahulu. Oke. Ya, notasi Kendall. Nah, notasi Kendall ini adalah biasa kita gunakan untuk mendeskripsikan sistem antrian. Nah, umumnya notasi Kendall ini ada 6 digit. Ya, ada 6 digit. Ada A, B, C, K, M, dan Z. Di mana A itu menunjukkan distribusi waktu antar kedatangan. Untuk digit yang kedua, yaitu B, itu adalah menunjukkan distribusi waktu pelayanan. Lalu C itu menunjukkan banyaknya server. Untuk K itu adalah kapasitas sistem. M itu adalah banyaknya pelanggan potensial dalam populasi pelanggan. Nah, misal dalam sistem antrian daftar ulang mahasiswa, maka M-nya itu adalah
jumlah mahasiswa yang harus daftar ulang. Misalnya sudah diterima dalam DTSI ya, di DTSI itu adalah yang diterima adalah 210 mahasiswa. Ya, maka potensial populasi pelanggannya M-nya itu adalah 210. Walaupun pada kenyataannya 210 itu tidak daftar ulang semua. Ada yang sudah diterima di kampus lain, atau ada yang lanjut, ada yang malah lanjut kerja, dan lain sebagainya. Kemudian digit yang terakhir, yang Z itu adalah disiplin antriannya. Apakah dia first come first serve, last come first serve, SPT, atau yang lain. Nah, notasi pendek itu lebih sering digunakan, ya, hanya menggunakan 3 notasi terdepan saja, ya, yaitu adalah yang A, B, dan C-nya. Nah, jika notasi ini digunakan, maka tadi kapasitasnya, ya, kapasitas antriannya itu adalah tidak terbatas. Kemudian calling population atau populasi potensial pelanggannya itu adalah tidak terbatas juga. Kemudian disiplin pelanggannya itu adalah FIFO. Ya, berarti di sini K, M, Z-nya itu adalah diasumsikan seperti ini. Jika teman-teman menemukan notasi Kendall yang hanya berisi 3 digit. Ya, karena yang ini itu merupakan default, ya, by default. Antrian itu biasanya analisanya itu adalah seperti ini. Ya, kalau yang lain berarti itu merupakan kasus khusus gitu ya. Tadi kita ingat kembali yang A itu adalah tipe proses kedatangan. Biasanya kita simbolkan dengan M, D, atau G. Ya, proses kedatangannya itu seperti apa? Kalau M itu berarti merupakan Markov, ya, proses mengikuti rantai Markov, ya, yang menunjukkan kedatangannya mengikuti distribusi Poisson. Sehingga waktu antar kedatangannya, ya, itu akan berdistribusi eksponensial random variable. Kemudian untuk service time juga seperti itu, bisa mengikuti Markov, ya, atau deterministik, artinya service time-nya konstan, atau general, di mana distribusi service time ini akan mengikuti suatu general distribution. Ini adalah struktur sistem antrian yang paling sederhana, di mana tadi kedatangannya mengikuti Markov, kemudian service-nya mengikuti Markov juga, kemudian ada satu server. Ya, maka kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Hanya ada satu server, kemudian antriannya hanya berupa satu garis tunggu saja. Ya, ini adalah penjelasan lebih detail mengenai model antrian MM1. Ya. Populasi asal tidak terbatas, ya, artinya kita asumsikan dalam satu hari itu bisa datang konsumen dengan jumlah berapapun, gitu ya, tidak kita batasi. Kemudian antar kedatangan itu akan saling independen. Artinya kedatangan satu pelanggan tertentu itu tidak akan ditentukan oleh kedatangan sebelumnya. Ya, orang kalau misalnya mau belanja, ya belanja aja, tidak perlu dia itu melihat ada orang yang masuk atau tidak, atau ada berapa pelanggan atau tidak, ya pasti datang dan belanja gitu ya. Kemudian proses kedatangan adalah Poisson dengan laju kedatangan atau arrival rate-nya adalah lambda. Kemudian dia independen terhadap banyaknya konsumen yang sedang berada pada sistem antrian. Ya, karena ini kan termasuk yang uncontrollable, ya. Uncontrollable. Perkara nanti ketika dia sudah datang dan memutuskan untuk renege atau bulking, ya. Bulking saja, ya. Dia sudah datang kemudian
memutuskan untuk bulking, ya kita sudah identifikasi bahwa orang tersebut datang sesuai dengan laju kedatangan yang kita punya datanya tadi. Jadi dia sudah datang dulu, perkara dia ingin masuk ke dalam sistem atau tidak, ya yaitu perkara berikutnya gitu ya. Kemudian konfigurasi antrian di sini adalah antrian tunggal dengan kapasitas antrian yang tidak batas. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi ya, ditegaskan lagi bahwa tidak terdapat reneging dan atau bulking. Ya, di sini diperjelas lagi dari penjelasan yang sebelumnya tadi. Oke, kemudian disiplin antriannya adalah first come first serve. Dan terdapat hanya satu fasilitas pelayanan dengan waktu pelayanan yang berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu pelayanan adalah mu. Nah, jadi di sini lambda itu menunjukkan kedatangan ya, sedangkan mu itu menunjukkan pelayanan, waktu pelayanan. Nah, kemudian untuk formulasinya sendiri kita bisa menggunakan Little's Law. Nah, teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya untuk ilustrasi ini mengikuti Markov chain ya, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di mana setiap nodes ini menunjukkan state-nya. Ya. Ya, misalnya dari 0 akan jumlah pelanggan itu akan bertambah 1 ya. Kemudian dari 1 itu bisa dia itu nambah lagi atau bisa dia itu selesai diproses ya sehingga kembali lagi ke 0 ya. Kemudian misalnya nambah 1, sekarang misalnya di dalam sistem ada 2 orang ya. Dari 2 orang itu maka step selanjutnya adalah akan datang pelanggan berikutnya ya, misalnya 3 gitu ya, atau pelanggan yang sedang diproses itu sudah selesai sehingga nanti berkurang menjadi 1. Nah, laju penambahannya itu akan mengikuti lambda ya, mengikuti lambda karena dari 0 ke 1 itu tambahannya akan mengikuti laju kedatangan, sedangkan pengurangannya ya itu akan mengikuti waktu pelayanan ya, dari 1 menjadi 0 itu akan berubah fasenya atau berubah state-nya apabila setelah melewati waktu pelayanan tertentu, artinya sudah diselesaikan. Nah, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini akan mengikuti pola rantai Markov. Nah, kemudian untuk Little's Law tadi, kita bisa identifikasi utilitas dari servernya. Ya, ini khusus untuk MM1 ya, khusus untuk MM1. Oke, apa itu utilitas? Ya, utilitas itu adalah dalam satu satuan waktu tertentu, ya, berapa proporsi dia itu bekerja, berapa proporsi dia itu idle. Nah, maka kita bisa lihat bandingan antara laju kedatangan dengan waktu pelayanan. Ya, logikanya seperti ini. Misalnya dalam 1 jam, ya dalam 1 jam ada katakanlah 30 pelanggan. Ya. Sedangkan untuk mu-nya, ya, mu-nya itu dia bisa melayani sebenarnya ya, untuk mu-nya itu adalah 60 pelanggan per jam. Atau kalau kita identifikasi waktu per pelanggannya atau per mu-nya itu adalah dia bisa melayani sebanyak 2 menit
per 1 menit ya. 1 menit per pelanggan. Ya. Maka kalau misalnya dalam 1 jam ada 30 pelanggan, sedangkan servernya itu sebenarnya mampu melayani 60, maka utilisasinya dia adalah 30 per 60 atau sekitar 50% saja. Ya. Karena sebenarnya dia mampu melayani 60, tapi yang datang hanya 30, maka utilitasnya hanya 50%. Ya. Maka dia di sini adalah under capacity ya, under capacity. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita bisa menghitung probabilitas ada sekian pelanggan di dalam sebuah sistem. Ya, misalnya di sini P0 ya, P0 itu berarti berapa probabilitas tidak ada orang di dalam sistem. Ya. Berapa probabilitas tidak ada orang di dalam sistem kita bisa identifikasi dengan 1 minus rho atau 1 minus utilitasinya tadi. Kalau kita ketahui utilitasnya adalah 70%, ya, utilitasnya ada 7%, maka probabilitas tidak ada orang yang dilayani dalam sistem tersebut adalah 30%. Karena ini menunjukkan idle dari si customer tadi, dari si server tadi. Ya, idle artinya tidak ada pelanggan yang dilayani atau servernya itu tidak bekerja. Nah, kita juga bisa menghitung probabilitas terdapat N customer di dalam sistem. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih ingat, ya, di dalam Markov chain, itu kan ketika kita ingin memprediksi beberapa state ke depan, itu kan kita mengalihkan transition matrix sejumlah states, berapa states ke depan yang kita prediksi. Nah, itu prinsipnya sebenarnya seperti itu juga, ya, mirip. Atau kita bisa identifikasi menjadi seperti ini. Apabila kita ingin mengetahui probabilitas akan adanya N pelanggan di dalam sistem, maka kita bisa hitung dengan rho pangkat N dikalikan 1 minus rho. Kemudian, jika kita ingin mengetahui probabilitas akan ada konsumen sebanyak lebih dari atau sama dengan angka tertentu, ya, misalnya berapa probabilitas akan ada pelanggan lebih dari atau sama dengan 10, ya, maka kita bisa hitung dengan rho pangkat K, di mana K ini adalah jumlah yang kita ingin ketahui. Ya. Oke. Lalu kita bisa menghitung L dan W. L ini tadi apa? L ini adalah jumlah pelanggan di dalam sistem ya. Kalau bicara sistem, berarti antri plus service. Ya, jadi yang ada di antrian dan juga di service. Nah, kita bisa hitung dengan row dibagi dengan 1 minus row. Oke. Kemudian untuk W, ini adalah waktu yang dihabiskan seseorang, ya, di dalam sistem. Ya, artinya mengantri dan service. Ya, kita bisa hitung dengan L dibagi dengan lambda. Atau kita bisa sederhanakan dengan 1 dibagi dengan mu minus lambda. Ya. Nah, ini penjabarannya. Kenapa ini bisa jadi ini? L itu kan dari ini ya. L itu adalah rho dibagi 1 minus rho. Ya. Kemudian W itu sama dengan L dibagi lambda. Nah, kalau L-nya diketahui seperti ini, kemudian dibagi lambda, artinya dikalikan dengan 1/lambda,
Ya, kemudian kalau kita tahu rho itu adalah lambda per mu, maka kita bisa ganti ya menjadi rho-nya adalah lambda per mu dikali ya rho-nya jadi lambda per mu dikali dengan 1/1 minus lambda per mu juga ya. Kemudian dikali 1/lambda. Ini bisa kita coret. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan yang menjadi 1/mu kali 1 ya mu dikalikan minus lambda per mu ya jadi lambda ya seperti itu. Nah, ini adalah asalnya ya. Kenapa kok dari L per lambda bisa jadi seperti ini ya, tinggal dimasukkan saja rumus-rumus yang sudah dipelajari tadi. Nah, lalu di sini ada LQ dan WQ. Ya, di mana di sini hanya pada proses antri saja. Artinya proses service atau proses pelayanan itu tidak termasuk. Nah, LQ itu kita bisa hitung dengan rho kuadrat dibagi 1 minus rho. Untuk WQ itu adalah LQ dibagi lambda. Nah, ini kita juga bisa dapatkan ya, atau kita bisa jabarkan rumusnya. Kalau LQ tadi diketahui seperti ini, ya kalau kita masukkan LQ-nya, kemudian kita bagi lambda, kemudian rho tadi kita sudah tahu ini juga, ya maka nanti kita bisa hitung atau kita bisa jabarkan rumus dari WQ. Di mana WQ tadi adalah waktu yang dibutuhkan customer untuk mengantri saja. Ya, mengantri saja. Kalau LQ tadi adalah jumlah orang yang mengantri saja. Ya, kalau yang ini tadi, L dan W ini adalah mengantri plus dilayani. Oke. Nah, kemudian ini rumus yang lain yang teman-teman bisa gunakan juga. Ya. Ada L, ya. L-nya tadi dengan cara yang lain kita bisa hitung dengan lambda per mu minus lambda. Untuk LQ bisa kita hitung juga dengan lambda kuadrat per mu dikalikan mu minus lambda. Untuk W-nya bisa kita hitung dengan 1 per mu minus lambda. WQ bisa lambda per mu dikalikan mu minus lambda. Lalu hubungan antara L dan LQ itu kita bisa juga hitung, ya, di mana L itu adalah LQ plus lambda per mu. Kemudian ini tadi sudah ya, L sama dengan lambda dikalikan W. LQ itu adalah lambda kalikan WQ. Ya, ini kalau dibolak-balik juga bisa ya. WQ, ya, WQ itu adalah LQ per lambda ya, sama saja kalau dibolak-balik. Kemudian W sama dengan WQ plus 1 per lambda. Jadi ada banyak cara dalam kita menghitung L, W, LQ, dan WQ. Ya. Kalau diputar-putar sebenarnya rumusnya juga sama saja ya kalau kita bandingkan yang tadi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh. Nah, pada suatu SPBU dioperasikan oleh satu pompa bensin, di mana pompa bensin ini dioperasikan oleh seorang operator yang bernama Ali. Nah, Ali melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Kemudian kedatangan kendaraan berdistribusi poisson dengan rata-rata tingkat kedatangan 20 kendaraan per jam. Kemudian kita diminta untuk menentukan utilisasi server, kemudian rata-rata kendaraan dalam sistem, jumlah kendaraan yang menunggu dalam antrian, waktu setiap kendaraan berada dalam sistem, waktu setiap kendaraan menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Maka kita perlu identifikasi dulu sebenarnya setiap pertanyaan itu tuh ingin menghitung apa gitu ya. Baru setelah itu kan kita tinggal pakai rumusnya. Yang paling sulit itu kan biasanya adalah
maksud dari pertanyaannya ini diminta untuk menghitung apa gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui 25 kendaraan per jam ini sebenarnya itu lambda atau mu. Itu yang paling penting ya teman-teman. Lambda atau mu. Kemudian 20 kendaraan per jam ini sebenarnya lambda atau mu karena satuannya sama ini. Kendaraan per jam ini kendaraan per jam juga gitu. Nah, kita harus identifikasi mana yang lambda, mana yang mu. Ya, maka kita identifikasi dulu. Di sini diketahui bahwa Ali dapat melayani dengan rata-rata 25 kendaraan per jam. Ya, kata kuncinya adalah melayani, berarti 25 kendaraan ini adalah mu ya teman-teman. Sedangkan di sini tingkat kedatangan 20, berarti kalau bicara tentang kedatangan, berarti 20 kendaraan per jam ini adalah lambdanya. Kemudian kita identifikasi pertanyaannya. Utilisasi server, berarti yang kita tanyakan, yang kita harus jawab adalah menghitung row. Lalu rata-rata kendaraan dalam sistem. Karena ini dalam sistem, berarti antrian plus pelayanan. Kemudian karena kita ingin menghitung rata-rata kendaraannya, artinya jumlah kendaraannya ya, berarti yang ingin kita hitung adalah L-nya. Kemudian untuk yang C, jumlah kendaraan tetapi yang hanya mengantri saja. Maka ini adalah LQ. Kemudian yang D, terkait dengan waktu, berarti ini W, karena ini dalam sistem ya, berarti dia adalah W, sedangkan yang E, ini waktu juga, tetapi karena hanya menunggu untuk mendapatkan pelayanan, berarti dia hanya antrian saja, berarti ini adalah WQ. Ya, setelah teman-teman bisa mengidentifikasi seperti ini, maka tinggal masukkan saja eh, mu dan lambdanya. Ya. Karena di sini kan untuk semua rumus, ya, mau L, LQ, W atau WQ, angkanya kan cuma dua saja, yaitu adalah mu sama lambda. Jadi problem yang paling penting itu adalah teman-teman mengidentifikasi dari soal ini yang ingin dihitung itu apa. Baru nanti bisa menentukan pakai rumus yang mana. Nah, kalau sudah seperti ini ya gampang saja tinggal kita masukkan. Ya, yang pertama utilitas adalah lambda per mu. Ya, lambdanya tadi 20, mu-nya 25 ya. Maka lambda per mu-nya adalah 0,8. Sehingga nanti diketahui bahwa si Ali ini bekerja dalam satu jam dalam satu waktu itu adalah 80%, sedangkan 20%-nya itu adalah istirahat atau aktivitas yang lain. Lalu jumlah kendaraan dalam SPBU ya secara rata-rata berarti menghitung L adalah lambda per mu minus lambda, ya ini adalah rumus yang pertama. Atau bisa menggunakan rumus yang kedua ya, ketika kita sudah mengetahui row-nya, maka kita bisa hitung seperti ini ya. Jawabannya sama saja 4, ya artinya dalam satu sistem, ya dalam satu waktu tertentu, itu rata-rata terdapat 4 kendaraan ya. Entah itu nanti ada yang sedang mengantri atau ada yang sedang dilayani. Kemudian yang menunggu dalam antrian ya, yaitu adalah LQ, itu rumusnya ya juga tinggal kita masukkan, hanya ada dua angka ya, lambda dan mu saja adalah 3,2, maka yang mengantri itu 3,2 kendaraan. Jadi kadang-kadang bisa 3, kadang-kadang bisa 4. Ya. Dan untuk lamanya kendaraan berada di dalam sistem, ya jadi di sini mulai dari mengantri, mulai dari datang mengantri sampai dia selesai diproses adalah 12 menit. Ya, 12 menit. Caranya adalah 1 dibagi mu minus lambda. Kemudian ada lamanya kendaraan menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Berarti ini hanya antrinya saja yang ingin diketahui waktunya. WQ atau waktu dalam antrian atau waktu tunggunya. Itu adalah 9,6 menit ya dengan rumus berikut. Ya, tidak termasuk waktu ketika kendaraan dilayani.
Nah, kemudian ada contoh pendaftaran ulang mahasiswa. Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang setiap awal semester, kemudian beberapa tahap pendaftaran ulang tidak dilakukan secara online, sehingga mahasiswa harus datang ke loket untuk mendapatkan pelayanan. Mahasiswa datang ke loket dengan rata-rata tingkat kedatangan 20 mahasiswa per jam. Ini adalah tingkat kedatangan. Berarti kalau tingkat kedatangan, ini merupakan lambda ya. Lalu setiap mahasiswa rata-rata dapat dilayani oleh petugas registrasi selama 2 menit. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa peluang terdapat 4 mahasiswa di dalam sistem. Nah, berarti kita harus menghitung P4. Peluang ada 4 mahasiswa di dalam sistem. Kemudian rata-rata banyaknya mahasiswa dalam sistem adalah L, ya. Rata-rata banyak mahasiswa yang sedang antri berarti LQ, rata-rata lamanya mahasiswa mengantri adalah WQ, rata-rata lama bisa berada dalam sistem adalah W. Nah, di sini lambda sudah diketahui. Nah, mu-nya teman-teman perlu hati-hati ya. Di sini satuannya adalah 2 menit per mahasiswa. Di sini setiap mahasiswa rata-rata dapat dilayani oleh petugas registrasi selama 2 menit. Berarti ini 2 menit per mahasiswa. Nah, ini tidak bisa kita langsung anggap sebagai mu ya. Karena mu tadi adalah menunjukkan laju pelayanan. Ya, artinya ingin mengetahui berapa jumlah orang atau jumlah konsumen yang mampu dilayani oleh sistem dalam satuan waktu tertentu. Jadi mu itu bukan menunjukkan waktu proses per konsumen, ya, tapi menunjukkan jumlah, ya, rata-rata jumlah konsumen yang dapat dilayani oleh server dalam satu waktu tertentu. Nah, lambdanya tadi satuannya kan per jam ya. Maka di sini untuk mu-nya itu kita perlu sesuaikan per jam juga. Nah, kalau di sini kita ketahui ada 2 menit per mahasiswa, berarti kalau kita ingin hitung dalam 1 jam, ya kita perlu konversikan. Ya, ada 2 menit per mahasiswa. 2 menit per mahasiswa itu kita ingin jadikan per jam. Ya. 2 menit itu, ya kalau satu orang 2 menit, berarti dalam 1 jam akan ada sekitar 30 ya. 30 orang mahasiswa. Ya, kalau satuannya seperti ini kan sebenarnya 2 menit per mahasiswa itu kan adalah sepermu ya. Maka di sini kita perlu 1/2 dikalikan dengan 60. Mungkin seperti itu. Ya, atau 60 menit dibagi 2 menit per mahasiswa. Itu akan menjadi 30 orang mahasiswa per jam. Ya. Oke, berarti kalau kita sudah dapat lambda sama dengan kemudian kita dapat mu juga, ya, maka kita bisa hitung ya B4, L, LQ, dan WQ, dan juga W. Ya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ya, dalam rumus. Saya kira kalau sudah rumus itu ya mudah saja ya. Yang paling penting adalah menginterpretasikan soalnya itu apa yang ingin dihitung dan juga eh, mana yang lambda, mana yang mu.
Oke, untuk contoh yang ketiga adalah terkait dengan pangkas rambut. Nah, di sini untuk pertanyaannya, ya, pertanyaannya mungkin tidak langsung mengarah ke mencari L, mencari LQ atau mencari WQ. Ya. Jadi di sini perlu perlu apa ya? Perlu eh, agak mikir sedikit gitu ya. Nah, di sini diketahui pelanggan datang ke sebuah pangkas rambut, rata-rata waktu antar kedatangan, ya di sini hati-hati, waktu antar kedatangan adalah 20 menit. Ya, jadi dari satu pelanggan dengan pelanggan yang lain itu adalah 20 menit. Nah, maka ini tidak bisa langsung kita gunakan sebagai lambda ya. Kita perlu konversi dulu menjadi lambda. Nah, kalau misalnya dalam satu dalam setiap kedatangan itu adalah 20 menit ya, berarti dalam 1 jam kita harus hitung kira-kira berapa orang yang bisa yang datang gitu ya, yang datang. Nah, kalau misalnya orang itu datangnya tiap 20 menit, berarti dalam 1 jam kan bahkan hanya ada 3 pelanggan saja ya. Berarti nanti pelanggannya kita bisa hitung sama dengan 3. Ya. Pelanggannya akan sama dengan 3. Kenapa? Karena orang itu datang per 20 menit. Nah, kemudian di sini memerlukan 15 menit untuk memotong rambut seorang pelanggan. Nah, ini juga kita perlu hati-hati ya. Ini menunjukkan waktu, bukan menunjukkan laju ya. Berarti ini perlu kita konversikan menjadi mu. Nah, kalau diketahui satu pelanggan itu butuh 15 menit, maka dalam 1 jam, server tersebut atau si tukang cukur tersebut mampu melayani sebanyak 4 pelanggan. Ya, ini 4 per jam, ini juga seperti itu. 3 per jam. Oke, kita sudah dapat lambda dan mu-nya, kemudian kita akan masuk ke pertanyaannya. Kita diminta untuk tentukan peluang konsumen datang dan langsung dilayani. Ya, peluang konsumen datang dan ia langsung dilayani. Kemudian yang B adalah ingin menentukan rata-rata waktu yang diperlukan oleh konsumen untuk berada dalam sistem antrian. Nah, mungkin untuk yang B itu bisa kita langsung tentukan ya. Oh, ternyata ini mencari W. Nah, bagaimana dengan yang A? Di sini kata kuncinya adalah peluang, berarti pasti ingin mengetahui P. Nah, tinggal P berapa gitu ya. P berapa? Nah, kalau di sini konsumen datang dan ia langsung dilayani, artinya apa? Kalau dia langsung dilayani, berarti pada saat dia datang, itu tidak ada orang yang sedang dilayani maupun tidak ada orang yang sedang mengantri. Ya, kondisi tukang cukur itu katakanlah sedang idle. Maka di sini yang ingin ditanyakan sebenarnya adalah hitung P0. Ya, ingin menghitung P0. Ya, ketika tidak ada orang di dalam sistem, sehingga ketika seseorang itu datang, dia bisa langsung dilayani. Seperti itu. Nah, maka kalau kita sudah ketahui apa yang ingin uh, dicari atau apa yang ditanyakan oleh soal, baru nanti kita bisa jawab gitu ya, atau kita bisa analisis. Tadi sudah diketahui rata-rata tingkat kedatangan adalah 3 pelanggan per jam, berarti ini adalah lambdanya ya. Tingkat pelayanan atau laju pelayanan adalah 4 pelanggan per jam atau mu-nya. Dan pelanggan langsung dilayani jika tidak ada pelanggan dalam sistemnya, tidak ada pelanggan dalam sistem. Nah, maka yang dicari adalah P0-nya, di mana P0 itu adalah dicari dari 1 minus rho.
di mana row-nya itu adalah lambda per mu ya, atau sama dengan 3 per 4 ya, atau PN0-nya adalah 0,25. Kemudian rata-rata waktu yang diperlukan untuk berada dalam sistem, ya berarti di sini termasuk antrian dan termasuk pelayanan adalah 1 dibagi mu minus lambda atau 1 jam. Ya. Jadi kalau orang datang itu dia rata-ratanya 1 jam ya, termasuk menunggu dan juga dilayani. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sepertinya belum ada, Pak. Baik, oke, untuk materi kali ini sebenarnya cukup singkat ya, jadi kita bisa potong di sini, ya kita bisa potong di latihan soal ini. Untuk bertemu